Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan melakukan proses slicing pada halaman sign in. Di dalam proyek kita, sekarang baru memiliki halaman splash screen dan akan kita tambah dengan halaman sign in. Sama seperti splash screen, kita akan buat index.js di dalamnya. Kemudian, kalau kita mengingat di halaman splash screen ini, kita membuat page splash screen secara manual, kita ketikkan dari React, text, dan lain-lain sampai export default. Nah, sekarang saya akan menggunakan package di VS Code, sehingga saya cukup mengetikkan rn React Native, functional component, artinya React Native dengan functional component. Kemudian saya ingin menambahkan, tidak hanya functional component, saya ingin ada exportnya, yaitu export default, namun saya ingin juga memiliki styling, di mana stylingnya kita kumpulkan dalam style sheet yang diimport dari React Native. Sehingga saya akan menggunakan rnfes. Oke, kita enter, dan langsung jadi seperti ini. Kita tanpa harus mengetik satu-satu, React, kemudian style sheet, dan lain-lain, kita akan langsung dibuatkan, di-generate basic komponen dari React Native functional component. Selanjutnya, kita tinggal mengganti saja nama index ini dengan nama komponen atau page kita. Kita ganti dengan sign in. Oke, kemudian kita berikan default saja terlebih dahulu teksnya sign in page. Nah, seperti ini. Kita simpan. Sama, setelah kita simpan, kita import juga di dalam index di folder pages. Import sign in from sign in. Kemudian kita export. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke app.js, dan karena halaman splash screen ini tidak kita gunakan, kita akan comment, kemudian kita akan import di sini page sign in, dan kita akan pakai di sini. Sign in. Oke, kita tutup, kemudian kita simpan. Nah, sekarang halamannya berubah menjadi sign in page. Baik, selanjutnya kita akan mulai slicing. Nah, kalau kita melihat dari halaman sign in, terdapat beberapa komponen yang bisa kita buatkan langsung sesuai dengan struktur atomic design. Pertama, ada komponen header yang paling atas, terdiri dari title dan subtitle. Kemudian nanti ada kontennya yang terdiri dari form, atau biasa kita sebut dengan text input. Kemudian ada button, di mana buttonnya terdiri dari dua jenis, yaitu yang kuning dan juga yang berwarna abu-abu. Baik, langsung saja kita akan membuat. Pertama, kita akan membuat komponen header di sini. Nah, header ini, kalau kita lihat dari secara konsepnya, dia cukup kompleks, terdiri dari text title, kemudian subtitle, bahkan nanti di komponen yang lainnya ada buttonnya. Nah, karena ini cukup kompleks, saya akan simpan dia di dalam folder molecules. Nah, sehingga di sini di molecules, saya akan membuat folder baru bernama header. Nah, kemudian di dalam header ini sama, kita akan buat index.js. Sama seperti tadi, kita cukup memanggil rnfes, langsung di-generate, kemudian kita ganti namanya menjadi header. Kita berikan default, header component. Nah, mungkin nanti selain header, di sini juga akan ada komponen yang lainnya, mungkin seperti bottom navigator, atau mungkin food card, dan lain-lainnya. Nah, kita mungkin nanti akan membuat di situ. Nah, sama seperti yang lainnya, kita juga akan membuat index.js di dalam folder molecules. Nah, di sini kita buat index.js. Apa yang dilakukan? Sama saja, kita akan import header from header. Kemudian, kita export di dalam kurung kurawal headernya. Oke. Selanjutnya, molekul ini berada di dalam folder komponen. Nah, folder komponen juga sama, saya akan buat index.js. Fungsinya di sini, karena dia sudah mengumpulkan folder-folder, cukup saya export saja seluruhnya atau all dengan tanda bintang from molecules. Nah, di sini karena yang baru ada adalah molecules. Kalau sudah, kita simpan. Nah, sekarang kita akan gunakan komponen header tersebut di dalam page sign in. Kita panggil dia header. Nah, di sini jangan sampai keliru. Header ini ada juga dari React Native library-nya, atau juga dari komponen yang kita buat. Nah, yang akan kita import adalah dari komponen yang kita buat. Oke, kita
import header dari komponen yang kita buat. Oke, kita tutup, kita simpan. Nah, sekarang kita memiliki header komponen. Selain itu, kita akan membuat komponen text input. Nah, text input karena dia lebih sederhana bentuknya, saya akan simpan dia di dalam atom. Nah, pertama mungkin di atom ini sama kita buat index.js dulu. Kemudian kita buat folder text input. Di dalam text input kita buat index.js juga. Sama kita buat rnf-es dan kita beri nama text input. Text input komponen. Seperti biasa, kita import juga di sini. Import text input from text input. Kemudian kita export text inputnya. Terakhir, kita akan ekspor juga semua dari folder atoms. Oke, sekarang kita memiliki text input yang akan kita gunakan di dalam folder sign in. Nah, nanti di sini kita akan memiliki bungkus atau kontainer dari text input dan juga button. Mungkin kita akan bungkus dengan view. Seperti ini, kemudian kita masukkan di sini text input. Seperti biasa, jangan keliru, text inputnya kita import dari komponen. Oke, kita tutup. Nah, nanti ada text input komponen. Nah, text inputnya ada dua, kita copy paste saja. Oke, kemudian kita akan membuat button komponen. Selanjutnya, kita buat button di dalam folder atom juga sama. Button. Kita buat index.js. Nah, kita import di sini buttonnya dari komponen. Kita simpan. Button komponen ada dan kita buat menjadi dua. Baik, secara struktur kita sudah memiliki struktur yang sama. Yang teks ini kita remove. Sekarang kita tinggal styling satu persatu dari mulai header, text input sampai dengan button. Kita mulai dari headernya. Nah, di header ini kita akan memiliki title dan juga subtitle. Kita akan buat menjadi dua. Ini kita copy teksnya, kita paste di sini, kita paste di sini. Nah, selanjutnya akan kita styling, namun stylingnya akan kita buat di dalam style sheet, sehingga proses stylingnya akan lebih rapih lagi. Kalau sebelumnya di splash screen ini kita buat inline, nanti lama-kelamaan kalau dalam satu page ini terdapat banyak sekali inline styling, dia akan susah dibacanya. Sehingga kita akan membuat di molekul ini, atau di komponen ini, kita akan mulai merapihkan stylingnya. Pertama dari header ini, kita akan buat stylingnya. Nah, caranya kita akan buat di sini, contoh style untuk title, kita buat title di sini. Kemudian yang pertama kita akan buat font size-nya 22 dengan font weight-nya 500, color-nya ini. Oke, font size-nya 22 pixel. Kemudian font family-nya, karena dia menggunakan 500, berarti kita panggil Poppins strip medium. Kemudian dengan color seperti ini, kita simpan. Nah, sekarang title ini akan kita gunakan di dalam teks ini. Kita panggil style, kemudian kita panggil styles.title. Nah, artinya di sini kita akan memanggil variable styles di sini dan akan dipanggil untuk objeknya key title di sini. Oke, sehingga dia akan menggunakan styling yang ada di sini, disimpan di dalam key titles. Nah, sekarang teksnya sudah sama. Kemudian untuk subtitlenya juga sama, kita akan buat subtitle, font size-nya 14, color-nya ini, dan font weight-nya 300. Baik, sekarang kita sudah memanggil title dan subtitlenya. Nah, jangan lupa kita berikan juga kontainer ini background warna putih. Karena kalau kita lihat, di sini terdapat warna putih dan juga warna putih untuk kontainernya yang dijeda warna abu-abu ya di belakang layarnya. Oke, kita berikan style, kemudian kita buat nanti styles container. Nah, kita buat di sini container, stylenya, background color white.
Nah, tidak hanya itu. Nah, di sini sudah terlihat warna background color-nya. Kita perlu memberikan padding, di mana dari bawah paddingnya 24, dari kiri juga sama 24, dari atas yang sedikit berbeda yaitu 30 pixel. Sehingga nanti kita bisa membuat padding di sini. Padding horizontal, yaitu kiri dan kanan, sebesar 24 pixel. Sedangkan padding top kita buat 30 pixel dan padding bottom kita buat 24 pixel. Oke, kalau kita simpan, sekarang sudah mulai terlihat jaraknya. Oke, komponen header telah selesai kita styling. Selanjutnya kita akan styling untuk container di dalam sign in-nya. Kita masuk ke page sign in. Di sini terdapat container, kita akan buat styling juga. Style. Nanti kita akan memanggil styles.container. Saat ini kontainernya belum ada, kita buat dulu container dengan styling. Background color-nya pasti putih. Kemudian kita lihat padding-nya. Nah, kalau kita lihat padding-nya ke dalam 24, ke atas 26. Nah, sehingga nanti kita akan membuat padding horizontal, kita buat 24 pixel, sedangkan padding vertikalnya, atas bawahnya, kita buat saja 26. Oke, kita simpan. Nah, sekarang sudah memiliki padding, namun kalau kita lihat desain, dari kontainer ini ke header, dia memiliki jarak sekitar 24 pixel. Nah, kita bisa tambahkan di sini, margin top, 24 pixel. Oke, nah sehingga terlihat ada sedikit jarak di sini. Nah, selanjutnya bagaimana supaya warna putih ini bisa full ke bawah? Nah, sekarang mungkin tidak terlalu terlihat. Kita akan berikan dummy dulu menjadi warna yellow. Nah, kita kan bisa melihat nih, sekarang warna dari kuningnya tidak full ke bawah. Kalau di desain, kita kan melihat full ke bawah nih. Caranya, kita buat di sini flex 1. Nah, kalau kita simpan, dia malah menjadi pendek seperti ini. Kenapa? Karena dia dibungkus oleh view, sedangkan view ini belum kita berikan flex 1. Nah, ini kita buat mungkin style, sini page. Nah, kita akan buat di sini page, dan styling di sini cukup flex 1. Nah, kita simpan. Nah, sekarang dia menjadi full. Kuningnya full, mengisi seluruh sisa dari halamannya. Kemudian ini kita ganti lagi, yellow-nya menjadi white. Baik, selanjutnya kontainer ini sudah selesai kita styling, kita masuk ke text input. Nah, untuk di VS Code, untuk berpindah antar komponen, cukup kita tekan Command atau Control kalau di Windows, kemudian kita arahkan komponennya, kita klik, nah secara otomatis akan pindah ke komponen tersebut. Nah, di sini, di text input, kalau kita melihat, dia selalu ada label dan juga ada text inputnya. Nah, kita akan membuatnya. Nah, ini akan menjadi labelnya. Nah, kita copy, paste di sini, kemudian kita tambahkan text input. Nah, kalau text input ini akan kita import dari React Native. Nah, kemudian supaya terlihat kita tambahkan placeholder. Oke, nah di sini kita mengalami error. Kenapa error? Karena kita menggunakan text input diimport dari React Native, sedangkan nama komponennya juga sama-sama text input, sehingga dia menjadi rancu. Text input yang mana yang dimaksud? Nah, kita akan rename text input bawaan dari React Native menjadi S. Nah, S itu artinya kita rename menjadi text input RN. Artinya, saya akan rename nama text input dari React Native menjadi text input RN. Nah, kalau seperti itu berarti kita ganti nih text input ini menjadi text input RN. Oke, kita simpan. Nah, sekarang sudah menjadi text input nih. Kalau kita klik, dia akan memunculkan keyboard. Karena behavior dari text input akan memunculkan keyboard. Oke, kita akan coba styling untuk text inputnya sesuai dengan desain yang ada. Pertama, kita akan styling dulu untuk labelnya. Font size-nya 16, font weight-nya normal. Oke, sekarang kita styling untuk text inputnya. Nah, mungkin kita akan buat border dengan warna ini.
Kemudian border radiusnya 8 pixel. Dan padding ke dalamnya sekitar 10 pixel. Oke, kita akan buat. Nah, kurang lebih sekarang inputnya sudah sesuai dengan desain yang ada. Kalau sudah, kita akan memberikan jarak antar komponennya. Yaitu di dalam sign in di sini, kita harus memiliki jarak. Nah, kalau kita ingat, di halaman splash screen juga sama, kita memiliki jarak menggunakan view. Nah, kenapa kita tidak membuat komponen tersendiri saja? Karena ini selalu seperti ini, kita bisa membuat gap. Nah, makanya kita akan membuat komponen bernama gap di dalam atom ini. Kita berikan folder namanya gap. Nah, kita buat di sini index.js. Nah, di gap ini apa yang dilakukan? Di gap ini nantinya cukup dia menerima style dengan width-nya berapa, kemudian height-nya berapa. Di mana width sama height-nya ini akan dikirim dari props. Berarti kita harus sediakan props-nya di sini. Cara mengisikan props, kita tinggal masukkan saja kurung kurawal. Di sini kita berikan width dan juga height. Nah, supaya nanti width sama height-nya selalu custom. Nah, ini kita berikan width di sini dan juga height di sini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti width sama height-nya akan custom sesuai dengan props yang kita kirimkan. Nah, untuk teks di sini tidak kita pakai, dan juga karena view-nya tidak memiliki konten di dalamnya, cukup kita langsung tutup di sini, dan ini kita remove. Style sheet-nya juga tidak kita gunakan, kita remove saja. Kemudian di sini kita remove juga style sheet dan teksnya. Oke, kalau sudah, kita import di sini. Nah, kemudian kita bisa menggunakannya di page sign in. Kita tinggal masukkan saja di sini gap yang diimport dari komponen atom. Oh, sebentar, belum terimport. Kita simpan dulu. Nah, kita panggil di sini gap. Oh, sepertinya gapnya belum terimport di components. Kita akan cek dulu. Nah, ini sudah diimport dari atom. Oh, di sini belum kita masukkan ya. Kita masukkan gap di sini. Oke, kita simpan. Kita panggil ulang di sign in gap dari komponen. Baik. Nah, di sini kita akan memerlukan gap, di mana gapnya berupa tinggi sebesar 16 pixel. Berarti di sini kita masukkan height dengan value-nya 16 pixel. Kita simpan. Nah, secara default dia akan memberikan jarak 16 pixel. Pun sama di sini, di yang bawah kita akan memberikan gap sebesar 24 pixel. Oke, di sini kita berikan gap height-nya 24 pixel. Oke, kita simpan. Nah, sekarang sudah memiliki jarak. Selanjutnya, setelah text input ini kita styling, masuk ke dalam styling button. Kita klik saja di sini dan kita akan styling buttonnya. Nah, untuk button ini sendiri, saya akan membuat custom, di mana button dibuat dengan menggunakan view dan juga text. Nah, kita langsung saja styling untuk komponen ini. Dimulai dari teksnya terlebih dahulu. Dia memiliki font size 14 dan juga font weight-nya 500. Nah, untuk buttonnya sendiri, kita akan berikan background sesuai dengan defaultnya, orange yang ini atau kuning yang ini. Dengan paddingnya masing-masing 12 pixel dan juga border radius 8 pixel. Nah, sekarang kita memiliki button yang sama, dan di sini untuk teksnya kita tambahkan supaya ke tengah, text align, center. Oke, sekarang teksnya sudah ke tengah. Antara button kita berikan gap di sign in ini, yaitu gapnya kurang lebih 12 pixel. Oke, sekarang kita sudah memiliki gap. Nah, di sini kita sudah memiliki komponen yang sesuai dengan layout yang ada. Namun kalau kita lihat, komponen kita belum dinamis. Contoh di sini text input, seharusnya yang atas email address, yang bawah password.
Kemudian buttonnya juga sama. Yang atas harusnya sign in, yang bawah harusnya create new account. Nah, gimana cara membuat dinamis? Pertama, kita buat dari header-nya terlebih dahulu. Kita akan mengirimkan title dan juga subtitle. Nah, kita akan buat props di sini. Nah, untuk penulisan props sebenarnya ada dua cara. Pertama, kita bisa saja menggunakan props seperti ini. Kemudian kita ganti di sini menjadi props. Nah, nama dari props-nya, contoh saya akan memberikan nama title. Kemudian, kita akan buat ini props, nama subtitle. Nama dari props-nya subtitle. Nah, berarti kita memiliki dua props bernama title dan juga subtitle. Cara pemakaiannya, di dalam sign in ini, kita tinggal masukkan saja title-nya, sign in, kemudian subtitle-nya, find your best ever meal. Nah, kalau saya simpan, dia akan tetap sama nih. Coba saya ganti ini menjadi XXX. Nah, dia sekarang menjadi dinamis dari header depan ini. Saya kembalikan. Nah, kalau saya kembali ke header, nah di sini kita menuliskan props dengan cara pertama, yaitu kita tulis props dulu di sini, kemudian kita buat nama title-nya seperti ini, atau nama dari props-nya di sini. Nah, di sini kalau props-nya ada banyak, kita mulai kelelahan nih, menulis props, dan seterusnya. Nah, kita bisa menyingkat kerjaan kita dengan cara destructuring, di mana kita buat destructuring untuk nama props-nya. Aslinya, destructuring itu dimulai dari seperti ini. Kita buat const, sebuah objek, di mana dari props ini kita destructuring. Kan kita mengetahui bahwa di props itu ada title dan juga subtitle. Nah, asli dari destructuring itu adalah seperti ini. Kemudian kalau sudah kita destructuring, kita bisa meremove props seperti ini. Dan subtitle-nya juga kita remove seperti ini. Jadinya lebih pendek, kita panggil title dan subtitle. Kalau kita simpan, hasilnya sama saja, tidak ada yang berubah. Nah, ini cara kedua seperti ini. Destructuring berada di bawahnya. Ada lagi cara yang lebih pendek. Kita tinggal cut saja ini, kemudian kita ganti props-nya menjadi seperti ini. Artinya, destructuring-nya langsung di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. Nah, ini kita bisa remove. Hasilnya sama saja. Title dan subtitle menjadi props di sini. Nah, itu cara untuk membuat props di dalam komponen supaya dinamis. Baik, untuk header-nya sudah kita buat dinamis. Selanjutnya untuk teks input-nya juga sama. Kita nanti akan membuat props di sini, label, dan juga mungkin placeholder. Nah, label ini untuk mengganti ini. Kemudian placeholder untuk mengganti ini. Sehingga sekarang di dalam halaman sign in, kita perlu mengisikan labelnya apa. Contoh di sini email address, kemudian placeholder-nya type your email address. Nah, sedangkan untuk yang bawah labelnya itu password, kemudian placeholder-nya type your password. Kita simpan. Nah, sekarang menjadi dinamis untuk teks inputnya. Terakhir, kita akan membuat dinamis komponen button kita. Nah, pertama kita masuk ke komponen button, kemudian kita akan memberikan teks terlebih dahulu. Nah, teks ini untuk mengganti nama dari teks button komponen ini. Kita akan membuat dinamis menggunakan props text namanya. Nah, kemudian yang menarik dari komponen button ini, dia memiliki dua styling. Pertama yang warna kuning, yang kedua warna abu-abu. Bahkan nanti akan ada warna merah juga di sini. Nah, sehingga kita perlu menyediakan yang dinamis untuk button-nya. Ada banyak cara, mungkin kita bisa memberikan di sini props color. Nah, ini supaya kita bisa meng-assign color-nya secara dinamis. Nah, caranya di sini kita akan mengirimkan ke dalam styles container ini berupa function.
Nah, jadi kontainer ini kita rubah menjadi sebuah function, yang mana functionnya akan menerima parameter color. Nah, color ini nanti akan dikonsumsi oleh styling ini. Nah, kita rubah dulu nih yang tadinya objek biasa, kita rubah menjadi function menggunakan arrow function seperti ini. Nah, kemudian kita buka dengan kurung buka kurung tutup dan kita paste di sini. Nah, seperti ini. Oke, sehingga nanti di sini kontainer bisa menerima parameter color yang akan digunakan untuk memberikan warna di sini. Oke, kita masukkan color di sini. Nah, kalau kita simpan, dia akan hilang. Kenapa hilang? Karena kita belum memberikan warna di dalam button ini. Nah, kita perlu memberikan default color supaya nanti kalau user tidak memberikan warna, dia tetap ada warnanya. Kita bisa membuat default color sama dengan kita masukkan di sini color-nya. Artinya, kalau user tidak memberikan warna, maka kita akan berikan default color-nya. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan menambahkan teks di dalam button ini. Nah, teks ini kita akan isi dengan sign in. Kemudian untuk yang kedua ini, kita akan isi teks dengan create new account. Nah, kalau kita simpan, sekarang teksnya sudah dinamis, namun color-nya belum. Nah, kita bisa tambahkan di sini color, kemudian kita paste color-nya. Nah, seperti ini kita simpan. Nah, jadi sekarang color-nya dinamis. Nah, namun kalau kita lihat, teksnya juga di sini ternyata bisa dinamis juga, yaitu untuk warna teksnya. Kalau dia color-nya ini, warna teksnya menjadi putih. Nah, kita bisa menambahkan juga props lain, mungkin nanti namanya text color. Kita buat aja di sini white, kemudian si button menerima props bernama text color. Text color ini nanti akan dikirimkan ke dalam teks, sehingga teksnya juga perlu kita ganti menjadi function. Nah, kita akan cut ini, kemudian kita buat menjadi arrow function. Kita buka dengan buka kurung tutup, kita paste objeknya di sini. Oke. Nah, sekarang dia teks juga menerima parameter color yang akan digunakan dinamis untuk color di sini. Nah, seperti biasa jangan sampai lupa kita berikan default untuk text color ini menjadi hitam seperti ini. Nah, jadi kalau usernya lupa tidak memberikan text color, dia akan memiliki default. Nah, jangan sampai lupa ini kita kirimkan text color di sini sebagai parameternya. Oke, sekarang sudah kita kirimkan. Nah, sekarang bisa dinamis nih. Dari sign in ini kita bisa mengirimkan teks dan juga warna yang berbeda. Contoh, saya mau mengganti nih text color-nya di sini menjadi red contohnya. Tinggal kita ganti, langsung berubah menjadi red. Menjadi lebih dinamis. Oke, kita kembalikan menjadi default seperti ini. Baik, di sini proses slicing untuk halaman sign in telah selesai. Di mana halaman sign in ini kita breakdown dari komponen-komponen kecil, dari header, text input, dan juga button. Demikian, semoga bermanfaat.